Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi di channelnya KONI Kabupaten Gunung Kidul. Dan hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menjadi satu penilaian dalam pembinaan olahraga prestasi dalam event tahunan, tepatnya di 2 tahunan sekali, yaitu event olahraga multi event, Pekan Olahraga Daerah Porda. Dan tahapan-tahapan Porda sudah sangat terasa di Kabupaten Gunung Kidul, baik sebagai panitia pelaksana maupun sebagai kontingen yang ranahnya tentu berbeda antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan KONI Kabupaten Gunung Kidul. Dan malam hari ini kita hadirkan khusus spesial berkaitan dengan tahapan Porda dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara, Kundo Kabudayaan, yang akan menceritakan sejauh mana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyambut Porda di tahun 2025 besok. Salam olahraga dan salam budaya. Wah, kalau di Dinas Kebudayaan salamnya ke budaya, lestari budayaku. Baik, ini Pak Agus. Pelaksanaan Porda di tahun 2025, kita tahu bersama bahwa bulan September Gunung Kidul menjadi tuan rumah, dan tanggung jawab Kabupaten Gunung Kidul sebagai panitia pelaksana di tuan rumah besok ini salah satunya harus mempersiapkan yang berkaitan dengan skill, kemudian logo, dan juga maskot. Sejauh ini, nah ini kan yang berkaitan bersentuhan dengan kebudayaan arahnya kan, maka kita hadirkan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah sampai pada tahapan mana? Pemda Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan ini tentu ambil bagian penting di dalam penyusunan logo, kemudian maskot, dan jingle, karena ini satu produk yang isinya adalah memberikan motivasi, semangat, penggugah pada siapapun yang nantinya akan kita jadikan sebuah power untuk bagaimana Porda ini bisa terselenggara dengan baik, kemudian atlet-atlet kita juga bersemangat dan termotivasi. Ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian kami kebetulan sudah menyiapkan untuk hadiahnya. Hadiah kami siapkan 30 juta, cukup banyak dan sensasional ya. Ini untuk lomba ya. Lomba 30 desain. juta. 30 juta. Jadi lumayan ya. lumayan. Luar Coba biasa. kalau olahraga mana yang hadiah 30 juta? Belum ada ini. Ini saya sebenarnya kan memotivasi. Harapan kami bahwa ketika pelaku budaya sudah dihadiahi seperti itu banyaknya, maka ini menjadi tantangan teman-teman yang mengurus di olahraga ini. Harusnya Sudah sangat tepat teman-teman sekalian ketika kemudian urusan olahraga juga masuk ke kebudayaan. Karena kita tahu ketika kegiatan-kegiatan kebudayaan, apalagi yang didanai oleh keistimewaan, ini luar biasa. Ya, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Dan sekarang ya informasi ini ada 30 juta yang sudah disiapkan kita siapkan untuk lomba logo dan maskot. Ini 2 item, hadiahnya 15 juta. Kemudian lomba jingle ini 15 juta. Artinya berarti ada 2 lomba. Ada 2 lomba. Dan ini nanti akan kita coba siapkan dengan teman-teman KONI nanti ya. Mulai kapan itu, Pak? Kita itu akan mulai pendaftaran 5 besok untuk yang jingle, karena ini produksinya kan agak lama, lebih lama. Ini melibatkan banyak pihak lah. Nah, ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 12. Kemudian yang lomba logo dan maskot tanggal 9. Lebih lebih pendek waktunya nanti. Harapannya kan sama ini, juga sampai dengan tanggal 12. Ya, sama. Dan ini menjadi satu tantangan buat teman-teman. Karena pengalaman kemarin kami selenggarakan lomba logo hari jadi. Ini saya bukanya 3 hari. Sudah pendaftarnya ada 31 atau 34. Jadi selama 3 hari. Dan saya ini tidak bayangkan ketika teman-teman Gunung Kidul itu luar biasa. Padahal hadiahnya berapa itu Pak waktu itu? Hadiahnya berapa? Ada 5 juta. 5 juta. Ini 15 juta ya. Ini 15 juta. Tentu lebih banyak. Berapa peserta yang mau ikut ini? Tantangan buat juri. Jurinya harus kerja keras. Dan ini nanti tentu untuk lebih spesifik dan bukan berarti menutup area teman-teman di luar Gunung Kidul ya. Tapi kita akan, karena ini yang ketempatan Gunung Kidul, yang harapan kami ini lebih yang paham memiliki, tentang Gunung yang Kidul. mengetahui identitas. Ini ya nanti kita batasi untuk peserta. Ini adalah
KTP Gunung Kidul. Harus berKTP Gunung Kidul. Ya. Ini kan untuk ya memberikan ruang teman-teman Gunung Kidul untuk berkompetisi dengan baik. Dan bebas baik cowok maupun cewek. Boleh, pokoknya Boleh. tua muda, Yang anak penting- boleh. yang penting tidak ber-KTP muda. Gunung Ya, Kidul. KTP Gunung Kidul ya. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan bagaimana dengan yang tidak punya KTP, artinya kan ada KIA, Ya. kartu identitas anak. Yang masih anak. Ya, kan Berarti untuk lomba besok ini, lomba jingle, Jingle. lomba maskot dan logo Iya. ini bisa diikuti seluruh usia. Iya. Dari anak sampai dewasa, dewasa. yang anak melampirkan KIA, Ya. yang dewasa melampirkan KTP. Ya, jelas. Tanggal 5 sampai 12 untuk jingle, dan 9 sampai 12 ini untuk logo, logo dan maskot. Tahapannya setelah pendaftaran. Ya, nanti setelah pendaftaran nanti bisa dilihat ya. Kita mendorong kepada warga masyarakat yang tertarik bisa dilihat webnya Koni, Instagramnya Koni on juga ya dia. On, aman. Nanti juga Instagramnya Dinas Kebudayaan. Iya. Tentu nanti webnya Dinas Kebudayaan juga pantengin terus. Jadi tahapan-tahapannya. Karena nanti setelah pendaftaran tentu nanti ada pengiriman berkas. Pengiriman berkas ini kita berikan waktu 2 hari, tanggal 13-14. Harapannya nanti teman-teman ini bisa segera terkirim dan nanti kita akan melakukan penjurian. Setelah penjurian nanti kita ambil 5 besar. 5 besar. 5 besar masing-masing ya. Jadi ada 10 jadi berarti nanti 5 besar untuk single, 5 besar untuk logo dan Paparan. Ya paparan. Paparan di hadapan para nanti Di ya, tanggal paparannya tanggal 17. tanggal 17. Tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15. Berarti tanggal 12 selesai, tanggal 13-14 juri kemudian bekerja Ya. untuk mencari 5 di masing-masing kategori. Iya. Tanggal 15 Nanti 5 terbaik ya. untuk presentasi. Ya. Ini Kemudian pengumuman pengumuman. 15 tanggal Juni. Tanggal Karena 17. kita ini di deadline oleh DIY. Koni DIY. Koni DIY untuk segera luncur launching di pertengahan bulan Desember. Karena ini menurut saya betul ya, karena kalau tidak segera launching, maka kita ini terlalu dingin itu. Jadi tidak ada semangatnya, Ya, tidak ada ya, gregetnya. Nah ini harapan kami nanti, ketika sudah terlaunching, hasil kejuaraan sudah cetok, dilaunchingkan, ini kalau kami mengharapkan ada gerakan bersama, mungkin ada surat edaran bupati atau apa, bahwa warga masyarakat ini didorong untuk membuat kaos yang Ada berlogo instansi iya, ketika membuat dress code kaos, iya. ataupun Terus kaos ya olahraga, ada harus ada identitas ada ini logo. identitas logo atau mungkin kalau mulai dikenalkan maskotnya, karena ini nanti dampaknya adalah pada dampak perekonomian. Jadi ini artinya bahwa setiap aktivitas kita itu kalau bisa memberikan dampak baik pada ekonomi masyarakat. Ekonomi, teman-teman pelaku UMKM. Ya, artinya ini menjadi sangat penting ya. Nanti ya ini juga semuanya sambungan dengan Urban nanti kita harus Setelah bersama-sama. logo ini kemudian Launching. di launching. Ya. Dan ini rancangan Koni DIY ya untuk launching logo, ya ranahnya DIY. maskot. Kita yang kemudian menyiapkan Kabupaten Gunung Kidul bulan lalu. Yang launching DIY. Yang launching Karena DIY. ini eventnya DIY. Ya. Nah, bagus. Sedikit aja lah biar teman-teman kemudian rasa penasaran sedikit ya terkait dengan kriteria nih dari lomba jingle, kemudian lomba maskot dan logo. Mungkin ya bocorkanlah 1-2 kriteria khusus yang mungkin oleh teman-teman mungkin bisa disiapkan lah terkaitan dengan, karena ini kan ketika Porda identitas khas melekat ini kan olahraga. Iya. Mungkin ini ada kriteria khusus. Tentu yang jelas bahwa tema kita ini karena prestasi Porda 2022 untuk Jogja Istimewa. Ini yang menjadi satu tagline pokok. Nanti saya silahkan baik jingle ataupun logo dan maskot ya yang mengarah ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah kita prihatin bahwa setelah kita melihat PON, kemudian kita melihat perkembangan keolahragaan ini ada penurunan sportivitas sehingga Iya, nanti menurun. iya, jadi Ini melihat pada PON kemarin kan. iya, karena ini menyakitkan ya. Jadi menurut saya nanti di jingle ataupun di logo dan maskot ini ada nilai-nilai untuk sportivitas. Kemudian ada semangat juang. Ya, ini menjadi khas penting ya. menjadi seorang Ya, identitas karena ini sepak yang menjadi penting itu. Kalau yang lain-lain saya pikir itu teknis ya, ada durasinya sekian dan sebagainya. Kemudian pemilihan untuk bentuk ya, nanti silahkan aja.
kami berikan Berarti kan ruang antara spektrum. bentuk kemudian warna itu nanti akan menggambarkan Iya. visualisasi berkaitan dengan tadi semangat sportivitas. Ya, Kita kemudian tadi berkaitan dengan kegigihan, warna-warna keistimewaan itu kan sudah ada ya. Jadi kita bisa bocoran ini ya. warna-warna keistimewaan itu ada. Kemudian yang menjadi penting ini khusus yang maskot, logo. Yang Logo dan maskot logo ini dan harus maskot. juga divisualkan dalam bentuk boneka. Karena tolong nanti peserta ini harus sudah mulai menggambarkan bahwa ketika aku bikin desain maskot seperti ini, maka ini harus bisa tak datangi boneka. Karena ketika tidak bisa dijadikan boneka, maka tidak akan terjadi, tidak akan mungkin diberi ruang menang. Karena boneka itu menjadi satu Menjadi cindera mata bagi bagi para atlet iya. yang podium juara 1, 2, dan 3 iya. dan juga tentunya masyarakat umum Ya, yang ketiga ini juga nanti, ingin. menjadi cindera mata. Dan yang menjadi menarik ini adalah karena kita yang melonceng, ada kita yang mendesain, kemudian kita diloncengkan intinya, tentu ini menjadi satu hal yang penting bahwa ini merupakan potensi gerakan UMKM juga. Jadi Ya. nanti sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Oh seperti ini, oh ini bisa disiapkan dari sekarang. Ya. Sangat penting bagi para calon peserta ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara selaku Kundo Kabudayan bahwa maskot terutama ini harus kemudian bisa dibuat ya menjadi satu produk yang nanti menjadi sebuah cindera mata, sehingga tentu teman-teman yang nanti ingin menjadi peserta yang ingin mengikut dalam desain logo maupun maskot, kata kuncinya itu ya harus kemudian mampu ya menjadi sebuah produk barang cindera mata untuk para atlet dan juga untuk tentunya masyarakat yang ingin hadir langsung di Kabupaten Gunung Kidul yang ingin nonton rangkaian Porda di tahun 2025 besok ya di bulan September. Di bulan September 2025. Selain tadi lomba logo, kemudian lomba jingle, Dan maskot. kemudian maskot, kemudian nanti tahapan yang lain mungkin adalah informasi enggak dari tuan rumah Gunung Kidul yang ingin Untuk dilakukan. yang terkait dengan lomba, ini pesan saya ya, karena sekarang ini teknologi sangat luar biasa. Karena satu yang nanti diinginkan oleh kita ini adalah karya ini karya original. Karena jangan dipasarkan pada AI. Nah, Jangan zaman sampai ya. sekarang. Itu sangat mudah nanti kita membacanya ketika Anda main-main di situ. Jadi kita pengen bahwa itu karya original. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting kita banggakan bahwa ini karya anak Gunung Kidul ini menjadi hal yang kami tekankan kepada calon peserta. Pastikan bahwa karya adalah original. Jangan plagiarisme dan lain sebagainya. Ini nanti Anda tidak satrial. Ya. Itu. Karena itu juga kita bicara sportivitas, Sportivitas, ya. Nanti kejujuran. sportif lah. Iya. Kejujuran ya, ini penting. Yang melekat Ya. kekasan bagi seorang atlet dari olahraga. Kemudian kalau dorongan kami ya nanti begitu ini jadi lonceng, dan ini kami berharap bahwa nanti ada surat edaran ataupun penekanan ya bahwa ini harus kita sosialisasikan dengan baik, kita siapkan bahwa setiap event ini ya tidak lepas dari penampilan ataupun logo, jingle dan sebagainya. Karena ini menjadi satu hal yang akan memotivasi warga masyarakat Gunung Kidul dan juga khususnya atlet akan semangat terus. Ini disemangati dengan model ini. Makanya di situ di dalam kriteria itu kan sudah kita sampaikan bahwa mudah dihafalkan. Yang jingle. Yang jingle. Iya. Jadi biar nanti mungkin kalau pas sambil lari itu suara nyanyi jingle kita. Jingle itu kan untuk semangat ya. Iya. Itu kan menjadi Identitas kita. Dan kita harus lebih hafal dulu daripada peserta yang lain. Ya. Kan? Wajib ini ya. Iya. Berarti nanti ada lomba kur jingle Porda dan sudah Karena kita pemerintah ya sebagai pengiring pada saat pemanasan atau apa nanti bagi kawan-kawan ini sangat penting sekali itu Bu Eri. Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak Agus bahwa malam hari ini kita sudah menemukan satu informasi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul sebagai bentuk informasi keseriusan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam menyambut Porda yang akan memulai dalam bentuk lomba jingle, lomba logo dan maskot. Tidak tanggung-tanggung. Hadiah yang disiapkan ini senilai 30 juta untuk 2 kategori lomba, jingle sendiri, kemudian lomba logo dan maskot juga sendiri. Tahapannya seperti apa maupun kriterianya silahkan kemudian lihat di webnya KONI Kabupaten Gunung Kidul dan juga webnya
Undo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Siapkan diri Anda dari sekarang untuk lomba jingle dan logo serta maskot Porda 2025. Terima kasih Pak Agus. Perbincangan kita malam hari ini sebagai informasi kepada kelayak ya masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang mudah-mudahan ini kalau pesertanya banyak yang kasihan teman-teman juri kan, tapi mudah-mudahan ya antusias ini kemudian juga bisa menyebar ke seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sehingga gaung Porda sangat terasa akan kehadirannya. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi. Dan kami undang kapan-kapan karena beliau juga menjadi bagian dari panitia Porda di tahun 2013 waktu itu ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah. Maka tidak hari ini tapi nanti kita akan hadirkan terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Porda ketika menjadi tuan rumah. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.